Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Juniarti, NIM 191040002. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pembulatan bilangan bulat dalam satuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Pembulatan bilangan bulat. Sudahkah teman-teman ketahui bahwa pembulatan bilangan bulat ke satuan, puluhan, dan ratusan terdekat bisa dicari dengan menggunakan beberapa cara? Kalau belum, berarti sobat beruntung karena sedang menonton video ini, yang dimana video ini mengulas tentang pembulatan bilangan bulat ke satuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Apa saja caranya? Ayo cari tahu dengan menonton video ini sampai akhir. Sobat, jadi ada 3 cara untuk menentukan hasil pembulatan bilangan kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat, yaitu yang pertama, pembulatan dengan cara manual, yang kedua, pembulatan dengan kalkulator pembulatan online, dan yang ketiga, pembulatan dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pembulatan kesatuan terdekat. Pembulatan kesatuan terdekat secara manual. Di sini, teman-teman bisa lihat banyak contoh mengenai pembulatan kesatuan terdekat secara manual. Nah, salah satu contohnya yaitu 71,62. Angka 7 merupakan puluhan, angka 1 merupakan satuan, angka 6 merupakan persepuluhan, dan angka 2 merupakan perseratusan. Nah, angka 6 kan merupakan persepuluhan. Apabila persepuluhannya ini kurang dari 5, maka satuannya tetap. Jadi, yang tadinya 71,62 maka akan berubah menjadi 71 saja. Dan apabila persepuluhannya ini lebih dari atau sama dengan 5, maka ditambah 1 pada satuannya, sehingga yang tadinya 71,62 maka berubah menjadi 72. Pembulatan kesatuan terdekat berarti mengurangi atau menambah nilai suatu bilangan dengan cara menghilangkan mulai dari tanda koma beserta angka di sebelah kanannya, sehingga posisi angka paling kanan pada bilangan tersebut adalah satuan. Adapun yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan hasil pengurangan atau penambahan nilai pembulatan bilangan kesatuan terdekat adalah angka persepuluhannya. Jika angka persepuluhannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka itu dihilangkan. Jika angka persepuluhannya yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan menjadi 1. Apa yang dimaksud dengan persepuluhan? Angka persepuluhan adalah angka yang menempati posisi pertama setelah tanda koma pada bilangan desimal. Biasa dikenal dengan istilah satu angka di belakang koma. Angka ini didapatkan pada hasil pembagian pecahan berpenyebut 10. Sebagai contoh, hasil dari 6 per 10 sama dengan 0,6. 6 adalah angka persepuluhan. Intinya, bilangan yang mau dibulatkan ke satuan terdekat adalah bilangan desimal. Sebelah kanan angka satuan dibatasi dengan tanda koma disusul dengan angka persepuluhan. Berikut contoh soal pembulatan bilangan bulat ke satuan terdekat. 1. Berapa hasil 0,92 bila dibulatkan ke satuan terdekat? 0,92 pembulatan ke satuan terdekat menjadi 1. Mengapa demikian? Karena angka persepuluhan angka tersebut adalah 9, tentu dibulatkan ke atas menjadi 1. 2. 2,35 pembulatan ke satuan terdekat menjadi 2. Mengapa? Karena persepuluhan dari 2,35 adalah 3 dan nilainya kurang dari 5. Jadi, tanda koma dan angka di sebelah kanannya yaitu 3 dan 5 dihilangkan. Jadi, yang tinggal adalah 2, itulah hasil pembulatannya. 3, 415,1 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 415. Mengapa? Karena angka persepuluhannya 1, kurang dari 5, maka tanda koma dan angka 1 dihilangkan. Pembulatan kesatuan terdekat dengan kalkulator online. Teman-teman mau menentukan hasil pembulatan bilangan kesatuan terdekat secara otomatis? Gunakan saja kalkulator online. Cara menggunakannya mudah kok. Ketik bilangan desimal terlebih dahulu, klik tombol cari hasil, maka akan ditampilkan hasil pembulatannya pada form di bawahnya.
Ingat, kalkulator ini hanya untuk mencari hasil pembulatan kesatuan terdekat. Selamat mencoba. Gunakan titik sebagai pengganti koma. Sebagai contoh, bilangan desimal yang hendak dibulatkan adalah 345,68. Silahkan ketik menjadi 345,68. Bila teman-teman sudah mengakhiri atau ingin mengganti bilangan yang dibulatkan dengan bilangan lain, maka klik hapus untuk membersihkan form bilangan dan hasil. Dan kesatuan terdekat dengan Microsoft Excel. Cara lain yang bisa digunakan untuk membulatkan bilangan adalah dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalau teman-teman punya aplikasi ini di laptop atau PC, maka tentunya teman-teman bisa mencari hasil pembulatan dengan mudah, sekalipun angka yang mau dibulatkan jumlahnya sangat banyak. Tinggal masukkan saja rumus atau fungsi, maka hasilnya akan ditampilkan di layar desktop laptop atau PC teman-teman. Apa sih fungsi Excel yang digunakan untuk membulatkan bilangan? Fungsi Excel-nya adalah round. Fungsi round adalah fungsi Excel yang dikhususkan untuk membulatkan bilangan sesuai posisi tempat yang diinginkan dengan berpedoman pada aturan pembulatan bilangan. Menggunakan fungsi ini berarti teman-teman tidak perlu ribet harus menghafal dan menguasai aturan pembulatan bilangan lebih dulu. Umumnya, pembulatan angka atau bilangan dengan memanfaatkan fungsi round akan memberikan hasil pembulatan terbaik dan mendekati hasil atau nilai yang sebenarnya, karena hasilnya disesuaikan dengan aturan sistem pembulatan bilangan, yaitu jika angka di sebelah kanan bilangan yang mau dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke atas. Demikian sebaliknya, jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sintaks penulisan fungsi round yaitu seperti yang teman-teman lihat ya. Kemudian keterangannya, number itu merupakan angka atau bilangan yang hendak dibulatkan, bisa juga diisi dengan referensi sel. 6 digits merupakan posisi tempat pembulatan, biasanya diisi dengan angka seperti 2, 1, 0, min 1, dan min 2. Namun pada video ini membahas tentang pembulatan kesatuan terdekat, berarti kita mengisi 6 digit dengan angka 0. Contoh penulisan rumusnya yaitu round B2 0. Teman-teman bisa lihat ya di sini contoh penggunaan rumusnya di Excel. Pembahasan selanjutnya yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat secara manual. Di sini juga banyak contohnya ya. Tapi salah satu yang saya ambil yaitu 285,3. Angka 2 merupakan ratusan, angka 8 merupakan puluhan, angka 5 merupakan satuan, dan angka 3 merupakan persepuluhan. Jika satuannya kurang dari 5, maka puluhannya tetap. Jadi, yang tadinya 285,3, maka akan menjadi 280. Kemudian, jika satuannya sama lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas dengan menambahkan 1 pada puluhan. Jadi yang tadinya 285,3 maka menjadi 290. Membulatkan suatu bilangan ke puluhan terdekat adalah mengurangi atau menambah nilai bilangan agar memperoleh nilai terbaik yang hasilnya bisa saja semakin besar atau semakin kecil. Hasilnya ditandai dengan perubahan angka sebelah kanan puluhan menjadi 0. Adapun yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan hasil pembulatan bilangan ke puluhan terdekat adalah angka satuannya. Jika satuannya kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, maka dihilangkan atau mengubahnya menjadi 0. Sementara angka puluhan tetap. Jika satuannya lebih dari atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan menjadi 10 lalu menambahkannya pada nilai puluhan. Apa saja bilangan yang bisa dibulatkan ke puluhan terdekat? Semua bilangan, bisa juga bilangan desimal. Ups, tapi jangan salah bila cuma satuan saja. Teman-teman tentu tidak bisa membulatkannya menjadi puluhan terdekat. Intinya, bilangan yang dibulatkan ke puluhan terdekat bisa saja bernilai 10 hingga nilai bilangan ke tak terhingga. Sebagai contoh, 346.271 dibulatkan menjadi 346.270 dan 346.275 dibulatkan menjadi 346.280. Pembulatan ke puluhan terdekat dengan kalkulator online.
Adakah keinginan teman-teman untuk mencari hasil pembulatan bilangan ke puluhan terdekat dengan kalkulator? Gampang, teman-teman bisa menggunakan kalkulator yang tersedia pada Google. Penggunaannya pun mudah loh. Caranya begini. 1. Teman-teman masukkan bilangan yang hendak dibulatkan, bisa juga bilangan desimal. 2. Lalu klik tombol cari hasil. 3. Lihat hasil pembulatan ke puluhan terdekat pada form yang tersedia. Bila teman-teman ingin mengakhiri atau mengganti bilangan yang dibulatkan dengan bilangan lain, maka klik hapus untuk membersihkan form bilangan dan hasil. Jika bilangan yang dimasukkan adalah bilangan desimal, maka gunakan titik sebagai pengganti koma. Sebagai contoh, bilangan desimal yang hendak dibulatkan adalah 7021,93. Teman-teman ketik menjadi 7021.93. Ingat, kalkulator ini hanya untuk mencari hasil pembulatan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat dengan Microsoft Excel. Sintaks penulisan fungsi round yaitu seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, untuk keterangannya, number diisi dengan angka atau bilangan yang mau dibulatkan. Boleh juga menggunakan referensi sel. 6 digits diisi dengan bilangan bulat seperti 2, 1, 0, min 1, dan min 2. Misalnya, angka 0 jika mencari pembulatan ke satuan terdekat, angka min 1 jika mencari pembulatan ke puluhan terdekat, dan angka min 2 jika mencari pembulatan ke ratusan terdekat, dan begitu pula seterusnya. Oleh karena di video ini juga membahas tentang pembulatan ke puluhan terdekat, jadi kita isi 6 digits dengan angka min 1. Sebagai contoh, rumusnya ditulis round B2 min 1. Nah, teman-teman juga bisa melihat contohnya pada tabel yang ada di Microsoft Excel ya. Pembulatan ke ratusan terdekat. Pembulatan ke ratusan terdekat secara manual. Di sini juga banyak contoh mengenai pembulatan ke ratusan terdekat secara manual. Dan salah satunya yaitu 60.487. Angka 6 adalah puluh ribuan, angka 0 adalah ribuan, angka 4 adalah ratusan, angka 8 adalah puluhan, dan angka 7 adalah satuan. Apabila puluhannya kurang dari 5, maka ratusannya tetap. Jadi, yang tadinya 60.487 kemudian menjadi 60.400. Dan apabila puluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka ditambah 1 pada ratusannya, sehingga yang tadinya 60.487 menjadi 60.500. Membulatkan bilangan secara manual sebenarnya lebih baik dibanding dengan cara lainnya, karena cara ini mengharuskan kita untuk mengenal aturan pembulatan lebih dulu, baru kemudian kita bisa menentukan hasilnya. Pembulatan ke ratusan terdekat adalah mengurangi atau menambah nilai bilangan agar memperoleh nilai terbaik yang hasilnya bisa saja semakin besar atau semakin kecil. Hasilnya ditandai dengan perubahan angka sebelah kanan ratusan menjadi 0. Adapun yang perlu diperhatikan untuk menentukan hasil pembulatan ke ratusan terdekat adalah angka puluhannya. Jika puluhannya kurang dari 50, yaitu 00 sampai 49, maka dihilangkan atau mengubahnya menjadi 0, sementara angka ratusan tetap. Jika puluhannya lebih besar atau sama dengan 50, yaitu 50 sampai 99, maka dibulatkan menjadi 100 lalu menambahkannya pada nilai ratusan. Bilangan apa saja yang bisa dibulatkan ke ratusan terdekat? Semua bilangan bulat kemungkinan besar bisa dibulatkan. Bahkan bila bilangan desimal pun bisa dibulatkan ke ratusan terdekat. Hasil pembulatannya pun jauh lebih baik karena nilainya sudah genap dan logis. Apalagi bila berhubungan dengan uang. Misalnya Rp3.468,23 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi Rp3.500. Perhatikan bahwa nilainya genap dan logis, artinya bisa dibayarkan karena nilai uangnya ada, yaitu 3 lembar uang seribuan dan 1 keping uang logam Rp500. Berikut contoh pembulatan ke ratusan terdekat. Rp825.419 dibulatkan menjadi Rp825.400 dan Rp825.400
rupiah dibulatkan menjadi Rp825.500. Baiklah, agar teman-teman semakin mahir, simaklah contoh soal pembulatan ke ratusan terdekat berikut ini. 1. 3.458 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 3.500. Mengapa? Karena angka puluhannya yaitu 58, maka dibulatkan menjadi 100 lalu dijumlahkan ke nilai ratusan sehingga 100 tambah 400 hasilnya 500. 2. 521 pembulatan ke ratusan terdekat menjadi 500. Mengapa? Karena angka puluhannya 21 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 0. 3. Pembulatan ke ratusan terdekat dari bilangan 1273 adalah 1300. 4. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, bilangan 649 menjadi 600. 5. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, bilangan 3451 menjadi 3500. Pembulatan ke ratusan terdekat dengan kalkulator online. Cara lebih gampang untuk menentukan hasil pembulatan ke ratusan terdekat adalah dengan menggunakan kalkulator pembulatan. Hasilnya pun bisa didapatkan dengan cepat karena nilainya otomatis dihitung oleh aplikasi kalkulator. Teman-teman mau nyoba? Ikuti langkah-langkah berikut. Ketiklah sebuah bilangan yang mau dibulatkan, atau bilangan bulat atau bilangan desimal. Kemudian klik tombol cari hasil. Cari tahu hasil pembulatan ke ratusan terdekat pada form di bawahnya. Dan selesai. Bila teman-teman mau mencari hasil pembulatan bilangan yang lain, maka klik hapus lebih dulu untuk membersihkan form bilangan dan hasil. Baru kemudian ketik kembali nilai bilangan yang hendak dibulatkan. Gunakan tanda titik sebagai ganti tanda koma bila angka yang dibulatkan adalah bilangan desimal. Pembulatan ke ratusan terdekat dengan Microsoft Excel. Sintaks penulisan fungsi round yaitu seperti yang tampak ya. Kemudian keterangannya yaitu number yang merupakan ganti dengan bilangan yang dibulatkan atau gunakan referensi sel. 6 digits ganti dengan angka 1 digit. Misalnya 2, 1, 0, min 1, dan min 2. Kalau angka min 1 berarti pembulatan ke puluhan terdekat, angka min 2 berarti pembulatan ke ratusan terdekat, angka min 3 berarti pembulatan ke ribuan terdekat, begitu seterusnya. Oleh karena pada video ini juga membahas tentang pembulatan ke ratusan terdekat, maka 6 digits diisi dengan angka min 2. Sebagai contoh rumusannya yaitu round B2 min 2. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu kalian ya.